Kirchhoff itu gunanya untuk menentukan arus melalui sebuah percabangan rangkaian listrik. Nah, hukum Kirchhoff sendiri itu terbagi menjadi dua. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, nah ini hukum Kirchhoff ke-1 bunyinya adalah sigma I masuk. Sigma itu artinya jumlah-jumlah ya, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus keluar. Nah, contohnya seperti ini anggaplah sebuah titik percabangan pada rangkaian. Ada I1, I2, lihat panahnya ini dia masuk ke dalam titik pusat, arahnya masuk. Kemudian untuk I3, I4, I5 ini seolah-olah keluar. Nah, sehingga dibuat dalam persamaan hukum Kirchhoff satunya menjadi I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Seperti ini ya. Kemudian contoh soalnya seperti apa? Misal nilai I1 itu 4 ampere, I2 6 ampere, kemudian I3 misal 2 ampere, kemudian I4 misal 5 ampere. Nah, berapakah nilai I5? Bisa kita cari dari persamaan ini. Masukkan saja nilainya. I1 4 tambah I2 6, I3 2 tambah I4 5. Nah, ini berapa? Kita jumlahkan saja. Yang ini 10, 2 tambah 5 tambah, nah ini yang kita tanyakan I5. 10 sama dengan 7 ditambah I5. Nah, ini tuh sama saja seperti ini. 7 ditambah berapa? Hasilnya harus 10. Ya, ini kita bisa jawab dengan mudah ya. Atau 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Sehingga kalau kita kembalikan nilainya 3 kepada I5, 7 tambah 3 sama dengan 10. Jadi sama. I masuknya 10, I keluarnya juga 10. Hukum Kirchhoff yang kedua bunyinya sigma GGL, ini dibacanya GGL ya, ditambah sigma I kali F harus sama dengan 0. GGL ini maksudnya adalah sumber tegangan yang digunakan, ya. Contohnya adalah ini ada rangkaian satu loop. Loop itu artinya sebuah rangkaian tertutup. Ini ya, rangkaian tertutup, rangkaian listrik. Ini gunanya hukum Kirchhoff kedua adalah menyelesaikan rangkaian listrik ketika mempunyai lebih dari satu sumber listrik. Nah, ini kan ada dua nih tegangannya. Nah, baru berlaku hukum Kirchhoff 2. Kalau satu itu dengan rumus hukum Ohm, VIR, VI kali L juga cukup. Nah, sekarang cara menyelesaikannya, misal pertanyaannya adalah tentukan arus. Saya ditanya arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, untuk menjawab terlebih dahulu kita tentukan arah loopnya atau arah yang kita mau kerjakan itu dari mana dulu ya. Nah, penting sekali untuk memberi tanda plus min pada sumber tegangan. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh nanti ya pada hitungan. Yang garisnya pendek ini tanda negatif. Kalau yang panjang ini tanda positif. Kemudian yang bawah, nah ini tanda kali berarti negatif, panjang berarti positif. Sekarang kita tentukan arah loopnya mau kemana. Nah, sebetulnya menentukan arah loop itu bebas. Misal, sekarang saya maunya arahnya seperti ini. Seret. Nanti kamu mau arah yang berlawanan, misalkan seperti ini, juga boleh, nggak masalah ya. Itu bisa saja. Sekarang kita coba kerjakan. Nah, dari persamaan Kirchhoff 2,
Pertama di sini jumlah GGL. GGL itu apa? Ini ya. Karena kita mulainya dari sini, berarti kita telusuri dari ujung sini. Ceritanya ini arus mengalir ke rangkaian. Yang pertama ditemukan adalah kutub positif. Berarti kita tulis sebagai positif 12, gitu ya, 12 volt. Kemudian arusnya terus mengalir ke sini, ya ketemu lagi dengan kutub negatif dulu, min 6. Nah gitu ya. Terus kemudian, nah setelah GGL-nya sudah semua, ada 2, masuk ke selanjutnya sigma I kali R. I-nya karena yang kita cari, tulis ulang saja, I. R-nya ini kan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri itu kan tinggal ditambah saja ya. 8 ditambah 10. Tambah 10 sama dengan 0. Oke, ini langsung kita cari tahu. 12 6 plus 10 tambah 8, 18 I ya, sama dengan 0. Nah ini kita pindah luas, jadi negatif kan ya. 18I sama dengan min 6, maka I sama dengan min 6 per 18. Kita sederhanakan menjadi min 1 per 3 ampere. Sudah deh, ketemu jawabannya. Terus kenapa ini min ya? Emang ada arus yang nilainya min. Nah, tanda min ini sebetulnya hanya menunjukkan arah saja. Saya tulis ya. Tanda negatif menunjukkan arah arus berlawanan dengan arah loop. Nah, seperti itu ya. Arah loop memang seperti apa sih tadi? Nah, arah loopnya tadi kita buat seperti ini. Ternyata hasil yang kita cari min. Berarti seharusnya arah arus pada rangkaian ini bergerak, nah, dari sini. Seperti itu maksudnya ya. Paham ya semua? Masuk ke contoh soal untuk menyelesaikan rangkaian 2 loop. Nah, ini udah masuk. Ada ya, ada panjang lah ya, sedikit kok. Oke, sekarang ini ada rangkaian 2 loop. Nah, ini 1 loop, ini loop yang kedua. Pertanyaannya adalah tentukan nilai arus I1, I2, dan I3. Nah, ini I1, I2, dan I3. Kalau kita lihat pada rangkaian, I1 itu arahnya masuk kan ke dalam, kemudian I3 juga ke dalam. Nah, sekarang yang kedua keluar. Nah, ini berarti ada kaitannya dengan hukum Kirchhoff yang pertama tadi ya. Nanti kita lanjutkan. Kemudian yang lupa kutubnya itu kita tandai. Nah, supaya lebih memudahkan dalam menghitung nanti ya. Yang pendek negatif, yang panjang positif. Pendek negatif, panjang positif. Terus apa lagi coba? Menentukan arah loop. Terserah sih, tapi kalau saya maunya seperti ini ya. Nah, satu lagi bersih. Oke. Ini sama halnya mengikuti arah arus ya. Arah arus atau arah elektron dalam rangkaian listrik kan dia bergerak dari negatif ke positif, boleh acuan itu juga. Nah, setelah menentukan arah, kita buat dulu persamaan 1. Jadi nanti kita akan pakai 3 persamaan. Tapi tenang aja kok, pasti bisa, pasti gampang kalau dipelajari tentunya. Persamaan satunya yaitu hukum Kirchhoff yang tadi berkaitan dengan arus masuk, arus keluar. Nah, kalau kita perhatikan gambar, yang masuk adalah I1 dan I3. I2-nya ke keluar, maka buat persamaannya menjadi I1 ditambah I3
sama dengan I2. Nah, ini sebagai persamaan pertama. Selanjutnya, persamaan kedua adalah persamaan pada huruf 1. Sama urutannya tadi adalah karena arahnya kita buat seperti ini, maka kita mulai dari sini, terus hak di sini ketemu atau ditemukan terlebih dahulu kutub negatif. Setelah masuk baru positif. Berarti yang awal dulu nih, kutub yang awal ditemukan adalah min. Maka di sini nilainya min 20. Lanjut I kali R. I-nya pada rangkaian huruf ini adalah I1. Kita tulis karena ini 2 ohm berarti jadi 2I1 ditambah terus. Nah, yang atas 10I1. Nah, selanjutnya masih ada lagi. Nah, ini kan masih nyambung huruf ke 1 berarti di bawah nih I2 kali 4 ohm. Atau kita tulis 4I2 sama dengan 0. Sudah. Nah, ini ada 2I1 nih ya. I1 sama berarti kita gabungkan saja. Min 20 pindah luas jadi positif. Nah, ditambah 4I salah. Pindah luas min 20. Nah, sana nanti ya. Ini kita jumlahkan dulu. 12 I1 ditambah 4I2 sama dengan 20. Sampai sini dulu persamaan 2 untuk huruf pertama. Sekarang kita coba masuk ke huruf 2. Ini hukum Kirchhoff-nya persamaan. Kita masukkan nilai-nilainya ya. Arahnya kita sudah sepakat tadi ke sana. Jadi kita mulai dari ujung sini dulu. Masuk. Nah, ditemukan tanda negatif, kutub negatif duluan. Berarti di sini nilainya jadi min 10. Min 10 tambah masuk ke sini adalah ada 6 area. Ini ada area ini yang bekerja adalah I3. Berarti 6 I3 ditambah terus masuk 12 I3 sama dengan 0. Nah, ini belum. Yang tengahnya kan ikut ya. Ini I2-nya juga masuk pada rangkaian 2. Berarti ada tambahan 4I2 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Ini tiganya ada yang sama, kita jumlahkan saja jadi 18I3 ditambah 4I2 sama dengan, nah ini pindah luas jadi positif. Dan ini adalah persamaan loop ke-1, ini loop kedua. Nah, kalau kita perhatikan, lihat ya, ini I1 variabelnya, ini I2. Yang ini variabelnya I3, ini I2. Tidak bisa langsung kita tambahkan atau kurangkan karena tidak sepadan, variabelnya tidak sama persis. Maka dari itu kita butuh bantuan persamaan tambahan dengan ini hukum Kirchhoff 1. Oke, di sini menurut persamaan ini bahwa I2 itu adalah I1 ditambah I3. Maka kita bisa gunakan persamaan ini untuk mengubah variabel I2. Oke, sekarang kita masukkan ya ke sini. Masukkan 12I1 ditambah 4. Nah, I2-nya terganti dengan I1 dan I3 ya. 10 ditambah I3 sama dengan 20. Nah, ini kurungnya kita buka. 12I1 ditambah 4 I1 ditambah 4I3. Oh, ini kurang 0 sama dengan 20. Nah, sekarang ini I2-nya ada yang sama, kita jumlahkan lagi. 16I1
ditambah 4 I3 sama dengan 20. Nah, ini persamaan kedua. Sekarang sama nih, kita ubah juga I2 pada plus 2. Kita bongkar lagi I2-nya ya, dengan persamaan yang tadi. 18 I3 ditambah 4 I1 tambah I3 sama dengan 10. Kita bongkar lagi. 90 18 I3 tambah 4 I1 tambah 4 I3 sama dengan 10. Nah, ada yang sama variabelnya, kita tambahkan menjadi 18 tambah 4 22 I3 tambah 4 I1 sama dengan 10. Selesai. Dari sini coba kita bandingkan dua persamaan ini ya. Variabelnya sudah sama, ini I1, I3, I1 sudah sama. Berarti baru kita bisa selesaikan dengan cara eliminasi persamaan 2 dan 3. Oke, kita geser sedikit ya. Nah, ini dia tadi persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, ini mana nih yang mau dihilangkan? Boleh I1, boleh I3. Karena nilainya yang lebih kecil I1, kita mau menghilangkan I1 ya. Dengan menyamakan nilainya, berarti yang bawah harus dikali 4, yang atas dikali 1. Nah, berarti ini jadi 16 I1 sama ya, kali 1 tulis ulang saja. 4 I3 dengan 20. Nah, yang ini dikali 4, 22 dikali 4 88 I3 tambah 4 kali 4 16 I1 sama dengan 40. Nah, seperti ini. Kita lihat yang satunya sudah sama, plus 16 plus 16. Supaya habis, dikurang atau ditambah? Pastinya harus dikurang. 16 kurang 16 kan 0. Kalau ditambah, tidak 0 hasilnya ya. Nah, I3 dikurangi 4 I3 dikurangi 88 berarti min 84 I3. 20 dikurangi 40 hasilnya min 20. Nah, ini negatif dengan negatif boleh dihilangkan ya, yang sama kanan kiri. Berarti sekarang tinggal I3 sama dengan 20 dibagi 84. Kita boleh dalam bentuk pecahan, nilainya 5/21 atau mau desimal nih, boleh saja. Kalau desimal nilainya 0,24 selesai. Kita mencari nilai I1. I1 bisa kita ambil dari persamaan yang ini, yang pada huruf 1. Yang ini juga sebetulnya bisa, cuma kan persamaannya lebih sederhana yang ini ya. Kita ambil yang sederhana saja. Kita masukkan nilai I3. Nah, ini kan sudah dapat I3 yang dipakai ke sini. 16 I1 ditambah 4 kali 0,24 dengan 20. 16 I1 ditambah, nah ini kalau dikalikan nanti hitung sendiri ya, 0,96 dengan 20. Pindah ruas ke sana jadi negatif kan. 16 I1 sama dengan 20 dikurangi 0,96. 16 I1 sama dengan 19,0 ya, 0,4. Maka I1 adalah dibagi. Nah, 16 sama dengan, itu nanti kalau dihitung hasilnya adalah 1,196. Gimana mencari I2? Nah, kalau mencari I2 lebih mudah lagi ya. Mencari
nilai 2. Kita pakai persamaan ini aja. Nah, mengawal kan persamaan 1 bisa kita gunakan, dimana I1 ditambah I3 sama dengan I2. Tadi I1 kita dapat ini 1,19 ditambah I3 nya 0,24, jadi sama dengan 1,43 ampere. Ini sebagai nilai I2. Sudah tuntas ya. Alhamdulillah panjang, tapi kalau dipelajari pasti bisa. Sekian.